perlu kita ketahui bersama bahwa musibah yang kita terima, musibah yang mengenai kita sebenarnya adalah merupakan cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik itu yang berupa kesenangan, baik itu yang berupa kesedihan, itu semua adalah musibah. Musibah yang mengenai kita, musibah yang mengenai kita semuanya. Maka apapun yang mengenai kita, yang menimpa kita adalah merupakan musibah. Maka tinggal bagaimana kita menyikapinya terhadap musibah tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayah, Allahumma arhamna bil Qur'an. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ucapan alhamdulillah, karena Allah telah memberikan nikmat kepada kita sekalian, nikmat yang kelihatan, nikmat yang tidak kelihatan, nikmat yang kita minta ataupun tidak kita minta. Itu merupakan nikmat Allah yang diberikan kepada kita semuanya. Maka kita harus bersyukur supaya kita tetap mendapatkan nikmat dari Allah, dan Allah menambah nikmat-nikmat yang ada pada kita. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk umatnya yang selalu dibimbingnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengikutinya. Karena apa? Beliau merupakan contoh suri tauladan bagi kita sekarang yang insya Allah akan kita tiru sampai akhir hayat kita. Bersolawat bukan berarti kita terus mengucapkan sholawat saja, tetapi kita harus mengikuti apa yang beliau sampaikan kepada kita. Apa gunanya kita mengucapkan sholawat beribu kali, tetapi dalam kenyataannya kehidupan kita lebih jauh daripada tuntunan Rasulullah SAW. Hadirin, Bapak Ibu, serta anak-anakku yang berbahagia. Kesempatan pada saat ini, mari bersama-sama dalam keadaan yang kita ketahui bersama. Kita rakyat Indonesia, kita warga Muhammadiyah dan semuanya mengalami suatu cobaan, mengalami suatu musibah yang tidak disangka-sangka dan tidak diharapkan oleh kita semuanya. Perlu kita ketahui bersama bahwa musibah yang kita terima, musibah yang mengenai kita sebenarnya adalah merupakan cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun bentuknya, baik itu yang berupa kesenangan, baik itu yang berupa kesedihan, itu yang menyakitkan kita, itu yang menyenangkan kita, semuanya itu adalah cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu semua adalah musibah, musibah yang mengenai kita, musibah yang mengenai kita semuanya. Maka apapun yang mengenai kita, yang menimpa kita adalah merupakan musibah. Maka tinggal bagaimana kita menyikapinya terhadap musibah tersebut. Ketika kita positive thinking, kita berharap kepada Allah, kita husnudzon kepada Allah, maka yang buruk-buruk pun akan menjadi baik bagi kita. Belum tentu apa yang kita pikirkan baik di sisi Allah buruk. Belum tentu kita yang di pikiran kita buruk, bagi Allah itu adalah merupakan kebaikan untuk kita semuanya. Wa sa'an antakrahu syai'a wa huwa khairul lakum wa sa'an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Hadirin yang berbahagia, maka untuk menyikapi musibah COVID-19 ini, marilah kita selalu bermohon kepada Allah, positive thinking, optimis apapun yang menimpa pada kita semuanya. Karena apa? Ketika kita selalu berpositif, kita selalu husnudzon kepada Allah, Allah akan memberikan kekuatan kepada kita, baik lahir itu pun batin. Karena apa? Ketika kita sudah merasa tidak mampu, maka jiwa kita sudah dipengaruhi oleh yang tidak baik itu, maka kita harus berpositif thinking ataupun berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka
musibah yang ada pada kita, kita harus terus berhusnudzon kepada Allah. Apapun, Rasulullah SAW pernah menggambarkan di suatu saat dalam keadaan menengok sahabatnya, ketika ada sahabatnya sakit, ketika sahabatnya mendapatkan siapa yang diucapkan oleh Rasulullah? La ba'sa tahurun bi. Tidak apa-apa, tidak akan membahayakan kalian. Maka dengan demikian insya Allah motivasi Rasulullah SAW, apapun yang menimpa kita tidak akan membahayakan kita. Selanjutnya kita berharap kepada Allah, lebih-lebih di saat ini, bulan yang penuh barakah, bulan yang dimana Allah menurunkan Al-Quran sebagai petunjuk kita, di mana bulan Allah mengangkat Rasulullah, mengangkat Muhammad Rasulullah sebagai utusnya. Mari berdoa bersama-sama, semoga Allah menakdirkan, semoga Allah segera mengangkat penyakit, semoga Allah mengangkat semua musibah yang ada pada kita semuanya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.